Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang masih memanjangkan, memberikan kita usia sampai hari ini dan kita bisa mengisinya dengan rangkaian amal soleh, insyaallah. Salat dan salam untuk Rasulullah yang beliau sudah mencontohkan banyak cara untuk bisa menjadi abdan syakur. Semoga ringannya langkah kaki kita menuju masjid ini, menjaga salat berjamaah, itulah bagian dari cara kita bersyukur atas rangkaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin atas kesempatan bisa silaturahim dengan jamaah sekalian di Masjid Al-Muhajirin ini, masyaallah ya. Dan ini tema yang diminta untuk diangkat adalah tema tentang hijrah. Mirip dengan nama masjidnya ini ya. Dan memang jamaahnya jamaah para muhajirin semua ini ya, yang hijrah semua ya ke sini ya, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan sore ini saya ingin angkat beberapa kisah dan hikmah di balik perjuangan hijrah. Ya. Ada beberapa kisah hijrah yang populer dalam Islam. Jadi nanti akan kita coba bahas ya, apa inspirasinya, apa hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Dan kemudian saya akan coba ajak membahas sejarah tahun Hijriyah yang baru saja kita berpindah ke 1448 Hijriyah. Dan kemudian prioritas pasca hijrah. Ini pelajaran tentang apa yang dilakukan Rasulullah setelah beliau sampai di kota Madinah. Baik, kisah hijrah yang pertama dalam Al-Quran lebih awal dari kisah hijrahnya Rasulullah adalah sebuah kisah yang tiap malam Jumat kita baca suratnya. Hijrahnya siapa? Yang tiap malam Jumat kita baca suratnya? Iya, kisah hijrahnya Ashabul Kahfi. Ya. Ini tercantum dengan cukup panjang ayatnya, ayat 9 sampai ayat 26 surat Al-Kahfi, surat ke-18. Ya. Ini hijrahnya 7 anak muda, walaupun secara jumlah Allah tidak memastikan jumlahnya, tapi mereka hijrah ketika yang jadi penguasa saat itu membawa pemahaman yang melenceng dari akidah yang ada. Mereka tadinya terjaga akidahnya, akidah menyembah hanya satu Allah, tapi kemudian penguasanya membuat sebuah kebijakan yang melenceng dari akidah tadi. Padahal anak-anak muda ini, kalau mereka nurut dengan si pemimpin, si penguasa, anak muda ini masa depannya cerah. Karena mereka anak para penguasa. Tapi ternyata mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada sang pemimpin yang zalim ini. Maka untuk menjaga akidah mereka tetap dalam jalan yang lurus, mereka hijrah dari tempatnya. Ini kejadian di daerah zaman Romawi. Ya. Kalau persisnya sekarang menurut sejarah di daerah Turki Barat, tempat mereka berangkat hijrah. Lalu di mana guanya? Gua Ashabul Kahfi yang paling populer adanya di Yordan. Nah, saya ngebayangin dari Turki Barat ke Yordan itu jaraknya jauh itu untuk berhijrah. Ya. Tapi demi menyelamatkan akidah itu tetap mereka tempuh. Ya. Dan mereka bersembunyi di dalam gua ini. Oh ya, di dalam Al-Quran, gua itu ada 2 kata. Kalau di surat Al-Kahfi, gua disebut Al-Kahfi. Tapi nanti di surat At-Taubah, gua disebut Al-Ghar. Ya. Kalau di bahasa Indonesia terjemahnya sama-sama gua, tapi di Al-Quran dibedakan. Ya. Waktu mereka hijrah bersembunyi di Al-Kahfi. Waktu Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar bersembunyinya di
Al-Ghar. Kenapa dibedakan? Ini Masya Allah, Al-Quran, Allah memilih ayat kata itu nggak sembarangan. Karena ternyata Al-Kahfi itu gua yang ukurannya besar. Orang bisa masuk, bisa jalan-jalan di dalamnya. Tapi kalau Al-Ghar, gua ukurannya kecil, cuma bisa duduk kaki selonjor, nggak bisa berdiri. Itulah gua Thur, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi sejenak di sana. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya. Gua yang berbeda ukuran aja istilahnya berbeda. Nanti di ayat lain, tongkat Nabi Musa dengan tongkatnya Nabi Sulaiman sama-sama tongkat kalau terjemahan, tapi pilihan katanya berbeda. Karena ternyata ya maksudnya berbeda antara dua tongkat ini. Ini kayaknya bahasa Arab ya, Masya Allah. Itulah kenapa Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Kemudian anak-anak muda ini bersembunyi di sini dan akhirnya tertidur. Berapa lama Pak? 309 tahun secara hitungan Hijriyah. Kalau hitungan Masehinya, 300 tahun. Maka perhatikan bunyi ayatnya. Allah pilih kata yang sangat luar biasa. 300 tahun ditambah 9 tahun. Kalau diterjemahnya bahasa Indonesia ya. 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa Allah pilih nggak pakai langsung 309 tahun? Karena ternyata 300 tahun menurut hitungan Masehi, 309 menurut hitungan Hijriyah. Rasulullah wafat umur berapa tahun? Umur 63. Secara Masehi atau secara Hijriyah? Iya, Rasulullah wafat 63 secara Hijriyah. Masehinya berapa tahun Rasulullah wafat? Iya, Masehinya 61 tahun 7 bulan Rasulullah wafatnya. Ya. Nah ini jadi Masya Allah, Allah pilih kalimatnya juga luar biasa betul di Al-Quran surat Al-Kahfi ini. 300 plus 9 ya. Lama apa lama banget? Lama banget, itu 10 generasi ya. Kalau satu generasi kan 30 tahun. Ini 10 generasi. Begitu mereka Allah bangkitkan, suasana sudah berubah ya. Tapi ini pelajaran betul surat Al-Kahfi. Ada empat ujian di surat Al-Kahfi yang Allah sebutkan. Pertama ujian akidah, ceritanya cerita Ashabul Kahfi. Yang kedua ujian harta, ceritanya dua orang pemilik kebun, yang satu beriman, yang satu nggak beriman. Yang ketiga ujiannya mencari ilmu, kisahnya siapa itu? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keempat kisah tentang ujian kekuasaan, kisahnya siapa? Zulkarnain ya. Ini 4 ujian akhir zaman. Makanya Rasulullah seringkali menyampaikan, kalau ingin selamat di akhir zaman kayak gini, rutin baca surat Al-Kahfi. Karena 4 ujian itu nanti di akhir zaman bergabung 4-4-nya menjadi satu, di satu oknum. Apa nama oknumnya? 4 ujian tadi di akhir zaman kayak gini bergabung di satu oknum yang disebut dengan Dajjal ya. Maka sangat-sangat Rasulullah sarankan kalau kita sholat wajib sebelum salam, selesai tahiyat akhir sebelum salam, tolong baca doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika minal mahya wal mamat wa a'udzubika min apa ya, tentang buruknya fitnah Dajjal. Ini ada 4 doa yang Rasulullah contohkan yang beliau baca sebelum salam, sesudah tahiyat akhir ya. Jadi silahkan ini juga bisa kita lazimkan, semoga Allah melindungi kita di kondisi akhir zaman seperti ini ya. Baik, itu kisah yang jauh lebih awal dibanding hijrahnya Rasulullah. Yang kedua adalah hijrah
Ini sudah di zaman Rasulullah, yaitu hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di mana, Pak? Sekarang Ethiopia. Seperti inilah gambarannya ya. Jadi kalau kita zoom, ini dari Mekah, ya. Dari Mekah, para sahabat bergerak ke arah barat, ke pinggir laut, ke Jeddah, lalu kemudian nyebrang naik kapal laut ke arah selatan. Dari sini di Musawa berlabuh, lalu kemudian mereka ke Aksum. Aksum ini ibu kota dari kerajaan Habasyah. Ya. Jauhan mana? Hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah atau ke Habasyah? Jauhan ke Habasyah, sampai nyebrang laut. Tapi Rasulullah nggak ikut. Rasulullah merestui ketika para sahabat ingin hijrah karena dianggap kota Mekah nggak kondusif lagi untuk menjalankan Islam. Maka ini tahun kelima kenabian. Tahun kelima kenabian berangkatlah para sahabat Nabi, 12 orang laki-laki dan 4 wanita hijrah ke Habasyah. Yang jadi pemimpinnya adalah sepupunya Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berangkat ke sana dan Utsman bin Affan juga ikut, ya. Yang jadi masalah adalah orang Quraisy tahu ini beberapa kaum muslimin berangkat ke Habasyah, dan mereka khawatir orang-orang Islam ini akan menghasut Raja Habasyah. Maka mereka segera kirim utusan mereka untuk ikut menyusul, yang dipimpin oleh Amr bin As. Ya. Amr bin As ini waktu belum Islam, ya. Dia berangkat ikut menyusul, dan alhamdulillah kaum muslimin sudah diterima dulu oleh Raja Habasyah. Apa agamanya, Pak? Raja Habasyah ini Nasrani, ya. Tapi dia dikenal biasa memberikan, kalau bahasa sekarang, suaka politik. Mungkin kalau dulu suaka akidah. Kalau ada orang minta perlindungan ke tempat mereka, beliau akan diberikan perlindungan. Dan itulah kaum muslimin dapat perlindungan, sampai kemudian Amr bin As dengan temannya datang dan mulai menyampaikan sebuah hasutan kepada Raja Habasyah. Hasutannya adalah, wahai Raja, ini orang-orang Islam ini mereka membuat perpecahan di tanah Mekah. Kalau engkau enggak hati-hati, mereka akan membuat perpecahan juga di sini. Ya. Tapi Raja Habasyah yang sudah pengalaman dengan provokasi seperti itu mengatakan, biarkan mereka tetap tinggal di sini, kami melindunginya. Ya. Senjata pertama Amr bin As gagal, lalu pakai senjata yang kedua. Apa senjata kedua? Beliau katakan, wahai Raja, mereka ini meyakini Nabi Isa bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Nah, ini senjata yang sangat tajam beliau sampaikan. Ya. Orang-orang Islam ini meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ya. Nah, inilah kemudian baru Raja Habasyah agak tercengang, dan beliau langsung minta konfirmasi kepada kaum muslimin. Apa betul kalian menganggap Nabi Isa bukan Tuhan, sementara mereka punya keyakinan itu adalah Tuhan? Nah, di sini ternyata Masya Allah, jawaban dari kaum muslimin yang diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib luar biasa. Jawabannya bukan ngarang, tapi langsung membacakan ayat yang Allah titipkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sudah ajarkan kepada mereka. Ayatnya nggak banyak mereka baca, tapi langsung to the point. Bagaimana kaum muslimin memandang Nabi Isa. Surat apa itu? Yang sangat indah, ya. Bagaimana kaum muslimin memandang Nabi Isa. Surat Maryam, ya. Surat ke-19. Inilah yang dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makana syarqiyya. Ini cerita kisah tentang Bunda Maryam, dan terus terang Bunda Maryam ini sangat dihormati dalam agama Nasrani. Ya. Dan ternyata dalam Islam ada kisahnya dengan bahasa yang sangat-sangat mulia. Lalu ayat 17-nya, fa'atakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana
fatamassala basyaron sawiyya, fatamassala laha basyaron sawiyya. Kami utus roh, ya, roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapan dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu kemudian qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Bunda Maryam berkata, aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Itu malaikat Jibril yang Allah utus dalam bentuk sebagai manusia. Dan di sini Al-Qur'an menjelaskan peristiwanya dengan sangat mulia. Lalu kemudian di ayat ke-19-nya qala innama ana rasul rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Ia Jibril berkata, aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Masya Allah, ya, ini indah sekali ceritanya. Dan bahasa Al-Quran, perhatikan ujung-ujungnya ini kayak apa kalau bahasa Indonesia itu? Syair yang sangat indah ini. Ya. Di ayat ke-20-nya, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyar walam aku baghiyya. Ya. Bagaimana akan ada bagi seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang pun manusia menyentuhku dan aku bukan juga seorang pezina. Ini lihat bagaimana Al-Quran menjaga kemuliaan Maryam. Ya. Dan di ayat berikutnya malaikat Jibril menyampaikan qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Demikianlah Tuhanmu sudah berfirman, hal itu mudah bagi Allah agar dapat kami menjadikannya tanda bagi manusia dan rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi ini keputusan Allah untuk memberikan anak kepada Bunda Maryam tanpa sentuhan manusia. Nah inilah kemudian sampai kemudian Maryam hamil dan keluar dari mihrabnya membawa anak. Heboh seisi kampung. Ini perempuan yang dianggap mulia kok tiba-tiba keluar dari mihrabnya membawa anak. Dan mereka langsung suuzon. Ini zina dengan siapa ini? Insya Allah. Dan dicecer berbagai macam pertanyaan. Jawaban Maryam adalah di ayat 22, loncat ke ayat 29 ya. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiyya. Maryam menunjuk kepada anaknya yang dia gendong, lalu anak tadi berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya. Lalu kemudian hasil ayat 30-nya sang bayi tadi berkata, qala inni abdullah atatniyal kitabu wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Insyaallah. Ya. Wa awsani bis salati waz zakati wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dumtu hayya. Dan aku diberkati masa aku berada, diperintahkan mendirikan salat dan berzakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan ditutup dengan sangat adalah wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan begitu selesai Raja Habasyah mendengar ayat-ayat ini, pertama dia terpesona karena sangat indah kalimat-kalimatnya. Yang kedua, isinya betul-betul memuliakan Bunda Maryam dan memuliakan Nabi Isa. Maka langsung dia mengatakan, apa yang barusan disampaikan dengan apa yang aku yakini berasal dari satu sumber yang sama. Ya. Maka kemudian dia menyuruh Amr bin As, utusan Quraisy, kamu pulang. Orang-orang ini tetap aku lindungi. Ya. Masya Allah ya. Inilah sebuah peristiwa hijrah yang luar biasa dan pembelaannya menggunakan ayat Al-Quran. Dan lihat betapa sekali indahnya Al-Quran memuliakan Bunda Maryam dan Nabi Isa. Baik, itu hijrah yang kedua. Hijrah yang ketiga, kali ini Rasulullah yang melakukannya, yaitu hijrah ke Taif. Ini sebelum hijrah ke Madinah ya. Hijrah ke Taif. Taif itu di mana letaknya? Di timurnya
Makkah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya Makkah sini, Arafah tempat jamaah haji kemarin berkumpul, terus ke arah timur, ya, dan nanti naik ke arah gunung. Nah, di sini ketemu Taif. Kalau naik kendaraan pribadi sekitar 1 jam, jalannya agak terjal. Kalau naik bis 2 jam, karena bis harus dibuat jalan yang agak berkelok-kelok karena lebih datar. Ya. Di sini ada makam seorang sahabat Rasulullah, makam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kapan itu dakwah hijrah ke Taif? Nah ini kejadiannya di tahun 10 kenabian. Tahun kenabian ini tahun sebelum Rasulullah hijrah ya. Disebut tahun kenabian, ada sampai 13 tahun kenabian itu. Dan disebut juga tahun kesedihan, Amul Huzn. Ada kejadian apa emang di tahun kenabian ini, di tahun 10 kenabian? Yang pertama, wafatnya paman Rasulullah. Ya, oke. Wafatnya paman Rasulullah, dan berselang 3 bulan berikutnya wafat istri beliau. Sementara dua-duanya ini adalah penopang dakwah Rasulullah yang sangat luar biasa, yang melindungi dakwah Rasulullah. Di tahun yang sama dua-duanya Allah angkat agar Rasulullah nggak tergantung pada orang, supaya Rasulullah tergantung hanya kepada Allah semata. Ya, ini bagaimana Allah mentarbiyah langsung Rasulullah. Dan kemudian ketika 2 orang tadi sudah nggak ada, orang-orang musyrikin Quraisy makin bebas mengganggu Rasulullah dan para sahabat beliau. Semakin gak nyaman di kota Mekah untuk menjalankan akidah, maka Rasulullah melihat kira-kira tempat mana yang bisa kita sampaikan dakwah ini, yang bisa kita sampaikan Islam kepada mereka. Dan ketemulah sebuah tempat, yaitu Taif. Karena Rasulullah punya famili di Taif. Beliau berangkat didampingi oleh Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Rasulullah. Ya. Nanti Zaid bin Harithah punya punya anak namanya, yang jadi panglima di umur 18 tahun siapa? Usamah. Ya, betul sih. Usamah bin Zaid. Itu cucu kesayangan Rasulullah, itu salah satunya. Ya. Mereka berangkat berharap Bani Saqif yang menguasai kota Taif akan menerima mereka. Ya. Tapi ternyata Bani Saqif sudah dapat kabar duluan dari utusan Mekah, utusan Quraisy. Nanti Muhammad akan datang ke sini, dan tolong, kalau kamu nggak pingin di sini terjadi perpecahan, sejak awal tolak dia. Ya. Itu, Masya Allah, itulah tantangan hijrah zaman Rasulullah kayak gitu ya. Maka ketika Rasulullah sampai ketemu dengan pemimpin Bani Saqif, Rasulullah sampaikan ajakan-ajakan untuk berislam. Tapi ternyata karena mereka sudah terprovokasi orang-orang Quraisy, maka langsung mereka tolak, ya. Ditolak oleh para petinggi Bani Saqif dari Taif. Bukan cuma ditolak, bahkan diusir dengan cara yang sangat menyakitkan. Mereka nyuruh anak-anak mereka yang masih kecil dan budak-budak mereka untuk melempari dengan batu. Ini membuat Rasulullah kemudian lari menghindar, terus menjauh dari kota Taif. Dan ini sangat-sangat memprihatinkan, bagaimana seorang Nabi sampai diusir dengan cara yang sangat keji seperti itu ya. Dan Rasulullah kemudian istirahat di sebuah kebun anggur. Memang Taif itu daerahnya agak tinggi ya, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran bisa tumbuh di sana. Rasulullah istirahat di sebuah kebun anggur. Sedang Rasulullah istirahat, yang punya kebun melihat ini ada orang luka-luka karena lemparan batu, lusuh karena kecapean, istirahat di kebun mereka. Maka yang punya kebun nyuruh kepada pembantunya namanya Adas, kamu bawa minuman dan makanan buat orang itu. Ya. Lalu dibawalah oleh si pembantunya ini, Adas, menemui Rasulullah, dikasih minum, dikasih buah. Yang Adas kaget ketika Rasulullah menerima minum tadi dan akan meminumnya. Rasulullah mengucapkan,
Bismillah. Ini menjadi hadis yang paling kuat tentang doa makan, doa minum, yaitu membaca Bismillah. Cuma itu. Ya. Tapi kalau ulama kemudian ada menambahkan, itu silahkan ya. Ulama menambahkan sekarang ada agak lebih panjang doa makan minum. Gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tambahan dari ulama. Kalau yang Rasulullah contohkan cukup Bismillah. Ya. Nah, Adas sepanjang beliau tinggal di tempat tersebut nggak pernah mendengar kalimat ini pada orang yang akan memulai makan minum. Ya. Maka beliau heran, ini orang dari mana kok baca menyebut nama Allah? Ya. Lalu Rasulullah mulai kenalan, ngobrol, dan cara ngobrol biar cepat akrab salah satunya adalah dengan mencari tahu ini orang ini dari mana. Kalau udah tahu asalnya dari mana, itu gampang dibuat lebih akrab. Betul ya Pak ya? Bapak ketemu orang di stasiun, nggak kenal nih, biar ngobrolnya akrab. Iya. Aslinya mana Pak? Nanti atau mau kemana Pak itu? Nanti kalau udah ketemu aslinya mana, itu gampang ngobrolnya tuh. Ya kita cari yang cocoknya. Oh iya, saya juga pernah ke Surabaya misalnya, gitu ya. Gitu ya. Nah Rasulullah nanya, dari mana kamu berasal? Karena Rasulullah lihat ada sini wajahnya nggak kayak wajah orang Taif, agak beda sedikit. Maka kata Adas, saya dari negeri Naniwe, agama saya Nasrani, dari negeri Naniwe, Irak. Jauh apa jauh banget tuh? Jauh banget dari Irak ke Taif. Ya. Nah begitu Adas menyebut nama negeri Naniwe, Rasulullah langsung connect. Lalu Rasulullah sampaikan, saya punya saudara di sana. Kaget ini. Anda punya saudara di negeri kami? Iya. Siapa? Lalu Rasulullah menyampaikan, nama saudara saya adalah Yunus bin Matta. Ada semakin kaget. Ini nama bukan nama sembarangan ini. Cuma orang-orang tertentu yang tahu nama ini. Yunus bin Matta adalah Nabi Yunus. Dan gak sembarang orang yang kenal dengan nama ini. Karena sejarahnya udah panjang sekali itu. Kok ini disebutin lengkap Yunus bin Matta. Lalu ada nanya ke Rasulullah, kamu ini siapa? Saya saudaranya Yunus bin Matta. Karena kami para nabi bersaudara. Ya. Itu langsung ada cium tangan Rasulullah, cium kakinya Rasulullah. Ya. Takjub, Masya Allah, dia bahagia sekali. Dia nggak ketemu dengan Nabi Yunus yang jaraknya jauh secara tahun, tapi ketemu dengan Rasulullah, penerus dari Nabi Yunus ini, masih saudara Nabi Yunus lah secara risalah ya. Jadi gitu Pak, jauh-jauh dakwah ke Taif. Yang beriman berapa orang? Yang beriman satu orang, yaitu Adas. Ya. Tapi ada lagi nanti yang beriman, lebih banyak yang beriman. Siapa? Nanti kita ceritakan ya. Nah setelah Rasulullah istirahatnya selesai, beliau menjelang pulang ke kota Mekah, keluar dari Taif, ditemui oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, saya dapat pesan dari malaikat yang jagain gunung di Taif. Kalau engkau mau, malaikat penjaga gunung bisa ngebalikin gunung tadi ke warga Taif karena mereka menzalimi engkau. Kira-kira kalau kita yang ngalamin gitu diterima nggak Pak? Hah? Waduh, gaskan gitu ya. Waduh. Tapi Masya Allah ya. Kita itu modelnya, kita kalau ada kesempatan balas dendam ya balas dendam gitu ya. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan. Bukan untuk itu aku diutus. Dan sungguh aku berharap anak cucu mereka ada yang menjadi bagian orang-orang yang beriman kepada agama ini. Itu doanya Rasulullah. Alhamdulillah hari ini warga Taif luar biasa imannya ya.
Ini level paling tinggi jemaah sekalian. Bisa balas dendam tapi memilih memaafkan. Sekali, bisa balas dendam tapi memilih memaafkan. Itu level paling tinggi itu. Kita dizalimi orang, memilih memaafkan gara-gara nggak berani balas. Ya. Beda nggak levelnya? Kita maafin orang, udah maafin aja. Gara-gara kita nggak berani balas, nggak bisa balas. Rasulullah memaafkan karena memang jiwanya, padahal Rasulullah mampu membalas. Ini levelnya beda ya. Ini ya. Itulah Masya Allah. Maka Allah banyak sekali memuji akhlaknya Rasulullah yang sangat luhur tadi. Dan kemudian Rasulullah kembali pulang ke Mekah, istirahat sebentar di pinggir kota Mekah, sholat di sebuah tempat. Rasulullah sholat, enak banget bacaannya, curhat pada Allah tentang kelemahan dirinya, ya. Dan ternyata ada yang dengar bacaan Rasulullah, dan karena mendengar bacaan ayat-ayat yang Rasulullah baca, mereka beriman. Siapa itu? Ya, yang beriman adalah golongan jin. Ya, golongan jin yang menghuni daerah itu, yang Rasulullah sholat di situ. Ketika Rasulullah baca ayat-ayat Al-Quran, mereka mendengarkan golongan jin, dan setelah itu beriman dengan apa yang Rasulullah baca tadi. Dan Allah mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya. Ini surah 72 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepada bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Di ayat yang keduanya, yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Masya Allah. Ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita ya. Kita ngaji di mana aja, mungkin bukan orang yang dengar adalah ya jinnya di sini. Ya. Maka ada adab, Pak. Kalau nempatin rumah baru, gimana adabnya? Sebelum kita masuk dan menempatkan anak istri kita, baca surat Al-Baqarah, selesaikan surat Al-Baqarah, ya. Maka insya Allah penghuni-penghuni yang mungkin akan mengganggu kita di dalam rumah tadi, dengan surat Al-Baqarah ini dia akan keluar, ya. Karena ada salah satu ayat di surat Al-Baqarah yang sangat ditakuti oleh para jin. Surat apa itu? Ayat kursi, ayat ke 255 ya. Nah, itulah ya, Masya Allah ya. Nah kemudian hadiah berikutnya yang Rasulullah terima adalah hadiah Isra Mi'raj tahun 10 kenabian ini yang Rasulullah sangat bahagia ya. Sudah pamannya wafat, istrinya wafat, dakwah ke Taif ditolak, tapi Rasulullah sabar betul ya. Dikasih hadiah Isra Mi'raj. Kemana? Pertama ke Masjidil Aqsa ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Sidratul Muntaha tuh. Dan oleh-olehnya apa? Salat ya. Jadi sejatinya salat kita adalah mi'rajnya kita ya. Salat yang Rasulullah bawa itu adalah mi'rajnya kita. Rasulullah mi'rajnya langsung ke sana, kita mi'rajnya lewat salat ini ya. Baik. Nah sekarang yang terakhir, ini yang paling populer, hijrah ke Yasrib. Ya. Tahun keberapa Pak hijrah ini? Hijrah ke Yasrib tahun? Ya, hijrah ke Yasrib tahun 1 Hijriyah Pak. Ya, nggak usah susah-susah ya. Kapan hijrah ke Taif? Tahun 1 Hijriyah, gitu ya. Dan siapa temannya Rasulullah?
Waktu hijrah? Ya nih. Abu Bakar As-Siddiq dan seorang penunjuk jalan. Oke, sebelum lebih jauh kita bahas, saya kasih kuis dulu. Lebih dulu muncul istilah Ramadan atau muncul istilah Hijriyah? Lebih dulu muncul istilah Hijriyah. Oke. Pertanyaan yang kedua, lebih dulu muncul istilah Hijriyah atau istilah Muharram? Hijriyah. Ya. Baik. Jadi begini. Ramadan, Muharram itu nama-nama bulan Arab. Ya. Dan sebelum muncul kata-kata Hijriyah, orang Arab sudah pakai istilah Muharram, istilah Ramadan, mereka udah pakai. Jadi duluan mana? Ramadan atau Hijriyah? Duluan Ramadan. Duluan Muharram atau Hijriyah? Duluan Muharram. Ya. Hijriyah baru muncul belakangan. Nah, sejarahnya ini. Jadi sebelum tahun Hijriyah, Jazirah Arab sudah punya kalender lunar berbasis pergerakan bulan. Dimulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Sekarang bulan apa nih? Muharram, bulan satunya. Kemarin waktu jamaah haji ngumpul seluruh dunia, itu sudah bulan terakhir, bulan ke-12. Ibarat kalau di Masehi Desember, ya. Tapi waktu itu belum ada tahun berapanya, belum pakai tahun, ya. Dan tahunnya dinamai dengan peristiwa penting yang terjadi saat itu. Contoh, Rasulullah lahir tahun berapa? Berapanya nggak ada, tapi apa peristiwanya? Tahun gajah. Kenapa dinamain tahun gajah? Itu peristiwa terbesar di tahun itu, ketika rombongan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha datang ke kota Mekah. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nanti ada lagi tahun banjir, yaitu ketika Mekah banjir sampai Hajar Aswadnya lepas dari tempatnya. Nah, itu kejadian disebut di tahun banjir, kayak gitu ya. Tapi berapanya belum ada. Jadi ini bulan-bulan suci yang Allah sudah tetapkan. Ada 4 bulan suci yang warna hijau itu: Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah, yang 3 berdempetan. Ya. Tapi nyambung ini: Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya, Masya Allah. Dan kemudian masuk ke Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, kapan mulai ada tahun Hijriyah? Nah, ini mulai adanya di zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar itu kekuasaannya luas betul. Sudah masuk ke Afrika bagian utara, sudah masuk ke Romawi, Eropa sekarang, sudah masuk ke Asia Tengah. Kalau sekarang Iran, Irak, luas betul. Dan beliau sering kirim surat ke gubernurnya dan sering nerima surat dari gubernurnya. Cuman Umar bingung, ini surat kapan ini? Nggak ada tahunnya. Maka kemudian Umar ngumpulin para sahabat, ya. Kita mulai rapin administrasi surat menyurat. Kita bikin tahun Islam. Cuman kapan patokannya peristiwa apa? Ada yang usul peristiwa penaklukan Mekah. Ada yang usul peristiwa perang Badar. Tapi setelah semua usul dirembukan, yang paling kuat adalah peristiwa hijrahnya. Maka itu disebut nama tahunnya tahun Hijriyah, karena berbasis peristiwa hijrah. Dan itu baru ditetapkan tahun ke-17 Hijriyah, ya. Dan peristiwa hijrah itu sendiri terjadi pada tanggal 4 Rabiul Awal sampai 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah. Jadi berapa lama perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah? Berapa lama perjalanan Rasulullah dari Mekah sampai ke Yasrib atau Madinah? Nah, ini berangkat tanggal 4 sampai tanggal 16. Berapa hari? 12 hari. Ya, sebenarnya cuma 8 hari, tapi Rasulullah tinggal di Kuba 4 hari. Dari Kuba tinggal jalan sedikit sampai di Madinah. Ya, total 12 hari. Plus ya, 16 Rabiul Awal ini.
Nah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah ngirim utusan dulu ke Madinah untuk mengenalkan Islam dan membuat pengkondisian di sana. 2 orang sahabat yang Rasulullah kirim. Pertama Mus'ab bin Umair. Waktu para sahabat Rasulullah menyebut nama ini, para sahabat paham kenapa Mus'ab bin Umair yang diutus, karena ini jago diplomasi, ya. Dan memang termasuk kalangan bangsawan, ya. Jago diplomasi, baca tulisnya bagus, ya. Tapi ketika Rasulullah menyebut nama kedua yang mendampingi Mus'ab bin Umair, para sahabat heran, karena nama itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Siapa beliau ini? Sahabat yang tunanetra. Kenapa Rasulullah tunjuk beliau untuk tugas sepenting ini? Tapi para sahabat mereka paham, Rasulullah kalau ngasih tugas itu bukan buat macam-macam, pasti sesuai dengan kemampuan orang tadi. Dan ternyata betul, 2 orang ini berbagi tugas. Mus'ab bin Umair dakwah ke kalangan masyarakat menengah ke atas, jagonya dia tuh istilah-istilahnya ngerti dia untuk kalangan menengah ke atas. Abdullah bin Umi Maktum dakwah kepada kalangan menengah ke bawah, ya. Dan Masya Allah, dua-duanya luar biasa. Akhirnya setahun mereka di sana, Islam sudah diterima oleh banyak para pemimpin kota Madinah. Dan akhirnya waktu mereka datang ke Mekah di musim haji berikutnya, ketemu Rasulullah, mereka sudah sampaikan sinyal, nanti kalau kaum muslimin Mekah mau pindah ke Madinah, silahkan, kami sudah siap menerima, ya. Maka itulah kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat, silahkan kalian berangkat ke Madinah, ya. Rasulullah kapan berangkatnya? Nunggu sinyal dari Allah, ya. Umar berangkat, diizinkan, silahkan engkau berangkat, aku titip 2 orang anak perempuanku ikut dalam rombonganmu, ya. Dan Umar berangkat. Ada yang berani ganggu rombongan Umar? Gak ada yang berani ganggu, ya. Aman itu, ya. Nah, ini jadi aneh ini. Kenapa waktu Abu Bakar minta izin berangkat, Rasulullah tolak? Kenapa waktu Umar minta izin berangkat, Rasulullah silahkan? Padahal yang lebih pantas menurut otak kita, menurut logika kita, yang lebih pantas dampingi Rasulullah untuk hijrah siapa? Ya, yang lebih pantas adalah Bapak pernah membaca bagaimana ukuran fisiknya Abu Bakar? Kecil, ya, kecil, slim, nggak cocok jadi bodyguard lah kayak gitu. Yang cocok jadi bodyguard adalah Umar. Tapi ini aneh, kenapa Umar minta izin berangkat diizinkan, Abu Bakar minta izin berangkat ditahan? Ya. Karena ternyata Masya Allah, Abu Bakar punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh Umar. Apa itu? Ini. Nah. Oh, Masya Allah, sudah hampir. Ini Jabal Sur. Ya, di selatan kota Mekah. Agak unik ini, agak unik. Ya, di ujungnya ada Gua Sur. Posisinya di selatan. Padahal Rasulullah mau hijrahnya kemana? Hijrahnya ke utara. Madinah di utara. Tapi kok malah ke selatan? Ini strategi Rasulullah, ya. Dan ini peran keluarganya Abu Bakar yang sangat luar biasa. Abu Bakar punya anak Abdullah bin Abu Bakar, tugasnya nyari berita warga Mekah lagi ngapain aja, ya. Jadi waktu Rasulullah hilang dari rumahnya, orang-orang Mekah tahu dia akan nyusul teman-temannya ke Madinah, maka mereka langsung bergerak ke arah utara, menyusul semua jalan-jalan ke Madinah. Ternyata Rasulullah ada di selatan. Ini kan unik sekali strategi Rasulullah. Dan yang ngasih berita adalah Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Lalu yang ngirim makanan siapa? Rasulullah 3 malam di dalam Gua Sur ini. Yang ngirim makanan putrinya Abu Bakar, yaitu
Asma binti Abu Bakar. Ini juga luar biasa. Kenapa Asma? Karena beliau lagi hamil besar. Emang kenapa kalau hamil besar? Kalau lagi hamil besar, nggak dicurigai kalau dia bawa makanan. Ya. Gimana cara naruh makanan buat bapaknya dan buat Rasulullah? Makanannya taruh di atas perutnya yang lagi hamil, diikat dengan ikat pinggang dengan tali. Perutnya biar gak goncang-goncang karena akan naik gunung, diikat juga dengan tali, dengan kain. Maka Rasulullah beri julukan kepada Asma ini Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Satu buat ngikat perutnya yang sedang hamil besar, satu buat ngikat makanan. Masya Allah. Jadi ketika dia keluar dari rumah, nggak curiga ini lagi hamil. Ternyata dia bawa makanan buat ayahandanya, Masya Allah ya. Dan ini, oke, ini sedikit aja gambar tadi. Buasur kecil, nggak bisa berdiri. Ya, kalau secara itu letaknya di sini, ini Ka'bah, Mekah, ini di selatan Buasur. Sementara tujuan Rasulullah adalah ke arah utara, ke arah Madinah. Ini cara Rasulullah ya. Dan ini strateginya Rasulullah. Kalau kita lihat petanya seperti ini. Ya, jalannya yang merah ini yang lazim para musafir jalannya begini. Tapi karena Rasulullah posisinya dicari-cari, maka beliau pilih jalan yang zigzag, menghindari dicari-cari. Ya. Masya Allah ya, ini luar biasa betul strategi Rasulullah. Baik, alhamdulillah demikian sudah masuk waktunya untuk salat Isya. Ada tanya jawab? Nggak ada langsung ya? Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsir wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.